Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Setelah hukuman mati dibatalkan MA, Verdi Sambo masih punya peluang mendapat keringanan hukuman lagi melalui proses PK. Di sisi lain, keluarga Yosua memiliki peluang mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada Verdi Sambo. Akankah drama kasus Sambo berlanjut? Pemirsa dah Top Review. Hari Rabu 9 Agustus lalu, suasana rumah Samuel Huta Barat, ayah almarhum Brigadir Joshua di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tampak sepi. Hanya ada Samuel Huta Barat yang berbincang dengan awak media. Di dalam rumah tampak foto Brigadir Joshua dengan seragam kepolisian masih terpampang. Atas putusan sidang kasasi MA terhadap 4 terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua, Samuel Huta Barat mengaku kecewa. Bukan hanya terhadap putusan kasasi, tapi juga prosesnya yang tidak ada pemberitahuan kepada keluarga korban. Itu merasa kayak macam-macam disambar petirnis yang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini hanya senyap gitu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di pengadilan tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa kecewa dalam keputusan ini. Sebagaimana diketahui melalui sidang kasasi, MA akhirnya membatalkan hukuman mati Verdi Sambo dan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Istri Sambo, Putri Chandrawati, dikurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Berikutnya hukuman Kuat Ma'ruf dikorting dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Dan Ricky Rizal didiskon hukumannya dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Rupanya bukan hanya keluarga Joshua yang kecewa, masyarakat juga mengungkapkan kekecewaan. Sebagaimana diketahui, masyarakat mengikuti betul perjalanan kasus pembunuhan Joshua dari Juli 2022 sampai sidang vonis pada Februari 2023. Publik merasa puas dengan vonis mati terhadap Sambo. Tak heran jika putusan kasasi MA yang menganulir hukuman mati terhadap Sambo menimbulkan kekecewaan. Kendati begitu, masyarakat juga mengaku sudah bisa menebak putusan MA. Jujur sangat kecewa dan sangat tidak setuju ya sama putusan baru MA ini, karena kita sebagai masyarakat mengikuti dari awal, kemudian juga kita mendengarkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak, tapi akhirnya Mahkamah Agung malah memberikan putusan yang menurut saya pribadi ini cukup mengecewakan masyarakat luas ya. Ya udah nggak terkejut sih, karena kan dulu itu Mahfud MD dan Hotman Paris juga bilang secara praktik juga hukuman mati bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Sebenarnya kalau terkejut enggak ya, karena udah bisa ditebak, karena setelah hukuman mati biasanya kalau setelah banding terus kasasi itu ada keringanan gitu. Cuman yang mengejutkan itu hukuman untuk Putri Chandrawati yang dari 20 tahun jadi dipotong 50%, jadi tinggal 10 tahun gitu. Kecewa pasti, karena kan itu udah meresahkan masyarakat sekian lamanya dan kasus sudah bergulir sangat lama gitu kan. Kekecewaan keluarga Joshua dan masyarakat bisa jadi akan bertambah, sebab Kejaksaan Agung sebagai representasi korban tidak memungkinkan lagi untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa pengajuan peninjauan kembali atau PK. PK hanya bisa diajukan pihak terpidana. Dalam hal ini adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Ketentuan itu dibenarkan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Misalnya dulu di pasal 263
KUHP itu sudah ditegaskan yang boleh mengajukan itu adalah terpidana atau ahli warisnya. Tapi kan banyak perjalanan praktek-praktek akhirnya jaksa pernah melakukan itu. Tapi jurisprudensi diikuti lagi, diterima. Dan sekarang kembali lagi ke putusan MK tadi nomor 20 tadi. Nah, representasi korban di mana ini pertanyaannya? Betul. Kalau korban tidak menerima, tadi Pak Susno bilang rasa keadilan, siapa representasinya? Itu direpresentasikan oleh jaksa. Dan itu tertutup sudah. Nah, dan tertutup karena jaksa lagi nggak punya Artinya kewenangan lagi. yang berhak untuk itu, mengajukan gitu. PK biar pemirsa tahu hanya terdakwa. Jadi ada dua. Pertama PK namanya. Ya. PK itu hanya boleh terpidana atau ahli warisnya. Yang kedua adalah yang namanya kasasi demi hukum. Ya. Kasasi demi hukum itu jaksa agung yang mengajukan, tapi juga nggak boleh lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Dengan terbukanya peluang mengajukan PK, artinya Ferdi Sambo CS masih ada peluang mendapat keringanan hukuman kembali melalui upaya hukum luar biasa tersebut. Namun kuasa hukum Sambo tak mau buru-buru memberi pernyataan terkait hal tersebut. Salah seorang kuasa hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah, menyatakan masih akan membaca pertimbangan majelis hakim terlebih dahulu. Di sisi lain, keluarga Brigadir Joshua juga memiliki peluang mengajukan permohonan restitusi atau ganti kerugian terhadap Ferdi Sambo. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK memastikan bahwa pengajuan restitusi masih memungkinkan untuk diajukan, meski proses hukum kasus tersebut telah pada tingkat putusan kasasi Mahkamah Agung. Sejak awal perkara ini kami sudah menyampaikan tawaran kepada keluarga Joshua untuk permohonan perlindungannya. Tetapi pada saat itu hingga akhir persidangan tidak ada respon dari keluarga Joshua dan tentu menjadi hak mereka juga apakah ingin maju permohonan atau tidak. Tapi kalau seandainya permohonan itu ada dan kami dilindungi, tentu salah satu hak yang juga dapat diupayakan oleh keluarga korban adalah hak atas restitusi, yaitu ganti kerugian atas peristiwa pidana itu kepada pihak pelaku. Nah, tapi kan saat ini kan putusannya sudah inkrah ya dari proses kasasi yang ada. Walaupun mau mengajukan restitusi, sebenarnya masih ada jalan, yaitu melalui pengajuan penetapan pengadilan. Meski begitu, ayah Joshua sambil Huta Barat mengaku masih harus berbicara dengan tim kuasa hukum. Ya, dalam hal restitusi ataupun ganti rugi terhadap Ferdi Sambo, kami dari keluarga perlu dulu berkonsultasi dengan tim kuasa hukum kita bagaimana soal hal tersebut. Nah, jadi sekarang ini saya belum bisa mengutarakan jawaban saya tentang hal restitusi itu. Dengan adanya peluang pengajuan PK di pihak Sambo CS dan peluang mengajukan restitusi bagi keluarga Joshua, maka drama kasus pembunuhan Joshua yang sudah bergulir dari Juli 2022 masih akan berlanjut. Apakah Sambo CS akan mengajukan PK dan apakah keluarga Joshua akan mengajukan restitusi? Kita tunggu.